Halo agan-agan yang setia dengan channel ini, semoga agan-agan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini admin ingin menyampaikan berita terkait dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Secara kebetulan, atau memang efek mubahalah, setiap orang yang bersinggungan dengan beliau, dipanggil lebih dulu menghadap Sang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya bisa menduga-duga, yang pastinya semua ini bukanlah kebetulan melainkan takdir yang telah tertulis. Admin akan coba membacakan berita ini kepada agan-agan, dan inilah daftar orang-orang yang bersinggungan dengan beliau. Seperti kebetulan, sejumlah orang yang pernah bersinggungan dengan Habib Rizik Syihab ditakdirkan berusia pendek. Mereka meninggal pada usia yang relatif masih muda. Terbaru, seorang anggota Polres Pekalongan, Aibtu Henry Setiadi meninggal dunia. Dia berpulang lebih cepat sebelum memasuki masa pensiun. Usia pensiun polisi 58 tahun. Henry Setiadi sehari-hari adalah Bintara Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Pekalongan, Jawa Tengah. Henry sempat viral di media sosial beberapa tahun lalu gara-gara video pernyataannya. Baca juga, polisi yang pernah ancam Habib Rizik Syihab berpulang, demi Tuhan, saya sebagai orang Muslim juga warga negara tidak gentar sedikitpun, kepada FPI, Rizik dan kroni-kroninya dan demi Allah saya siap membabat kakinya kalau sampai berpolah yang terlalu jauh, apalagi sampai mengacaukan NKRI. Bunyi potongan pernyataan Henry saat itu. Selain Henry, ada sejumlah nama lain yang pernah bersinggungan dengan Habib Rizik Syihab yang lebih dahulu menghadap Sang Khalik. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Suryaman juga ditakdirkan pulang lebih awal. Dia meninggal dunia pada Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2021. Suryaman salah satu hakim yang mengadili ex-imam besar FPI Habib Rizik Syihab pada perkara suap tes RS Umi Bogor. Sebelumnya, Hakim Suryaman bersama Hakim Hapsoro, Hakim Victor, Hakim M. Yusuf, dan Hakim Ketua Hatwanto menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Habib Rizik Syihab. Sebelumnya pada Juni tahun 2018, seorang kartunis yang dianggap pernah menghina Imam Besar Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab dilaporkan tewas tenggelam. Jasadnya ditemukan di Pulau Kemujan, Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Jasad itu ditemukan Yono, 35, seorang nelayan yang sedang mencari ikan di Takak Moncong, Desa Kemujan. Saat ditemukan, mayat korban sudah dalam kondisi mengenaskan. Kapolsek Karimun Jawa saat itu, Ibtu Suranto menyatakan, korban bernama John Tarumanegara Putra. Dia melakukan kegiatan snorkeling di perairan Kemujan sebelum tenggelam dan terseret arus. John Tarumanegara Putra kerap melontarkan konten bernada hinaan terhadap Habib Rizik di media sosial Facebook, John V. Universe, termasuk lewat kartun. Pada tanggal 12 April tahun 2016, misalnya, ia mengunggah sebuah tulisan bernada hinaan kepada Habib Rizik, dengan judul, Surat Sarkastik Terbuka untuk Habib Rizik, R-nya huruf kecil biar hina. Tulisan itu berisi ungkapan-ungkapan kasar dan menghina Habib Rizik. Misalnya ia menulis di awal tulisan itu dengan sepenggal kalimat, Hai Zik Begelo. Berikutnya, terkait penembakan Laskar Front Pembela Islam FPI dalam kasus KM50. Salah seorang polisi yang diduga ikut terlibat dalam penembakan itu, berinisial EPZ, meninggal dalam kecelakaan pada tanggal 3 Januari tahun 2021. Satu terlapor atas nama EPZ itu telah meninggal dunia dikarenakan kasus kecelakaan tunggal motor Scoopy, yaitu terjadi pada tanggal 3 Januari tahun 2021 sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, ujar Karopenmas Divisi Humas Polri saat itu, Brigjen Rusdi Hartono. Baca juga, polisi yang pernah ancam Habib Rizik Syihab berpulang kecelakaan tunggal tersebut terjadi di Jalan Bukit Jaya, Kecamatan Setu Kota, Tangerang Selatan. Setelah sempat dirawat di rumah sakit,
EPZ dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 4 Januari tahun 2021 sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Lalu, salah seorang jaksa penuntut umum dalam kasus Habib Rizik Syihab juga berusia pendek. Nanang Gunaryanto meninggal dunia pada tanggal 16 Juli tahun 2021 di Rumah Sakit RS Bethesda, Yogyakarta. Semasa hidupnya, Nanang menjabat sebagai Kasubdit Penuntutan TPUL Pidana Umum Kejagung. Nanang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejari Solo. Almarhum juga kerap menangani berbagai kasus. Salah satunya, kasus yang melibatkan berita bohong tes usap HRS dan menantunya di RS Umi, Kota Bogor, beberapa waktu lalu. Dalam kasus ini, HRS dituntut 6 tahun penjara soal penyebaran informasi bohong hasil tes usap oleh JPU yang terdiri dari almarhum Nanang Gunaryanto, Tengku Rahman, Heru Saputra, Muhammad Syarifuddin, Dedi Sunanda, Teddy Widodo, Hanrengga Berlian, Syahnan Tanjung, Baringin Sianturi dan MH Hafiz Kurniawan. Masih ada beberapa nama netizen yang kerap menghina Habib Rizik Syihab yang meninggal dunia lebih cepat. Hinaan itu disampaikan melalui media sosial. Ternyata mereka ditakdirkan